Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Zaman dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini mohon maaf ya, nggak pakai baju karena panas banget bro. Tegal itu panas banget. Gimana nih di kampung kalian atau di kota kalian, panas nggak? Di sini panas banget bro. Dan ini ada kaos, aku selampirin di sini. Ini ada mic clip on ya, buat nyantelin mic clip on. Oke, konten ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian karena ada beberapa komentar yang nanya, Bang, acara tanggal 29 acara Isro di Desa Talang jadi apa enggak gitu. Nah, jawabannya adalah jadi ya. Nanti buat teman-teman yang mau hadir, pesan dari kita jangan pulang dulu sampai acara selesai karena nanti Gus Abbas akan tetap hadir dan akan memberikan tausiah. Nah, informasi ini kita dapat hari ini ya, tadi pihak panitia menghubungi kita bahwa acara Isro alhamdulillah gas terus gitu. Begitu teman-teman. Jadi sebenarnya begini, ini aku ceritain teman-teman ya, sedikit lah. Sebenarnya kita tuh nggak ada urusan sama kampung sebelah ya yang mau mengadakan Isro. Jadi kenapa kita membahas ini dan kita tahu di kampung sebelah ada Isro, karena pihak panitia ini rapat mau mengadakan Isro di masjid dan penceramahnya itu adalah Gus Abbas. Tapi berhubung pihak panitia ini nggak ada akses buat menghubungi Gus Abbas, yang akhirnya lewat aku gitu, karena kebetulan rumahku sama pihak panitia itu nggak jauh. Daripada sia-sia dari Tegal pihak panitia ke Cirebon, ke Ponpes Gus Abbas ya, terus nggak ketemu karena Gus Abbas kan lagi sibuk dakwah ya. Jadi pihak panitia ini meminta tolong sama kita, tolong cari tahu Gus Abbas ada di Ponpes itu kira-kira hari apa. Pihak panitia begitu. Nah, berhubung aku punya nomor telepon staf khususnya Gus Abbas, yang akhirnya aku nelpon minta hari. Waktu itu kalau nggak salah dapat hari itu malam Kamis ya. Kalau Gus Abbas itu senggang, Gus Abbas ada di Ponpes. Yang akhirnya aku bilang sama pihak panitia kampung sebelah, pihak panitia Isro, ini Gus Abbas ada ini malam Kamis, kalau mau ketemu Gus Abbas, mau nanya-nanya soal waktu jadwal ya, nanti kita langsung ke sana aja, nanya sama Gus Abbas, kira-kira Gus Abbas ada tanggal yang kosong itu tanggal berapa di bulan Januari tersebut. Yang akhirnya pihak panitia ke sana dan aku diajak gitu. Ya udah, oke, aku ikut. Setelah nyampe sana ngobrol kan, Gus Abbas ada waktu tanggal 29 Januari 2025. Yang akhirnya di situ kesepakatan deal gitu ya, di tanggal tersebut, di tanggal 29. Nah, dan sempat terjadi penolakan lah. Ya artinya kalau bisa disuruh ganti penceramahnya, jangan Gus Abbas. Jadi maka dari itu tadi teman-teman lihat sendiri ini pamflet dadakan sih ya, ini bukan pamflet yang asli ini juga asli gitu, tapi belum selesai proses editnya ya. Acara Isro tapi di situ tertulisnya istihozah karena tuntutan dari pihak-pihak yang kubu sebelah lah, Muhibin tuntutannya seperti itu. Sebenarnya sih agak aneh ya, Isro tapi diganti dengan istihozah gitu. Tapi ya nggak masalah, tapi tetap nanti Gus Abbas akan hadir. Maka dari itu buat teman-teman yang mau datang, yang jangan pulang dulu sebelum acara selesai teman-teman ya, karena Gus Abbas akan memberikan tausiah nanti. Oke, mungkin itu informasi yang mau kita sampaikan buat teman-teman semua yang kemarin sempat komentar. Ada beberapa komentar yang menanyakan di tanggal 29 jadi enggak? Jawabannya jadi. Dan ada orang nih,
ada orang lain lah ngomong kalau kita itu orang-orang gila. Ya iya, memang kita tuh orang-orang gila, memang bener kita tuh orang-orang gila. Aku kan udah bilang di konten awal itu, awal-awal aku bikin konten, aku tuh anak jalanan, gembel gitu kan, biasa mabok-mabokan. Tapi sekarang udah hampir 2 tahun lah aku nggak mabok-mabokan, teman-teman ya. Tapi ketika masih aktif ya aku sering mabok-mabokan sama Habaib gitu. Dan aku dibilang bocah-bocah edan, ya memang bener bocah-bocah edan gitu. Kita memang bocah-bocah edan, terserah kalian lah mau bilang apa. Jadi buat muhibin kan biasa minum bekas Habib, makan bekas Habib. Kalau kita enggak, minum 1 gelas rame-rame, Salome, minum ciu gitu. Tapi enggak semuanya, ya enggak semuanya. Aku punya teman Habib, ada beberapa yang doyan gitu, yang doyan minum lah, doyan mabok lah. Dugem juga ada. Bahkan aku kalau dugem itu sering ketemu sama dia lagi joget-joget mabok beler. Maka dari itu aku nggak bisa dibungkam gitu, apalagi dipaksa suruh mempercayai mereka adalah cucu Nabi. Ya enggak, terserah lah orang mau menganggap mereka cucu Nabi, sakarepmu gitu. Kalau aku enggak gitu. Bahkan ada juga di awal-awal aku bikin konten, ada Habib nih ya, temanku juga yang mencoba membungkam bahwa stop gitu. Jangan membuat narasi-narasi, jangan membuat konten begini begitu. Kayak FPI lo gitu. Dia bilang begitu gitu. Jangan ngebacot terus gitu. Jadi nasehatmu Bib ya, ini sih sorry Bib. Ini temanku sendiri gitu. Jangankan ente mau nasehatin aneh gitu. Orang tua aku sendiri aja nggak bisa menasehatin aku. Makanya aku banyak tatonya, rambut gimbal berpuluh-puluh tahun aku rambut gimbal, tidur di jalan, sekali keluar dari rumah nggak pulang berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ngegembel lah. Hari ini ada di Tegal, ntar malam belum tentu aku ada di Tegal. Bisa juga di Bali, bisa juga di Jakarta, bisa juga di Semarang, yang nggak jelas gitu. Orang tua aku aja nggak mampu menasehatin aku gitu, apalagi ente gitu. Salah sasaran. Mungkin teman-temanku yang dinasehatin sama ente itu oke lah, masih nurut, masih manut gitu. Kalau aku nggak bisa dinasehatin, apalagi ente. Hanya sekedar teman biasa. Orang tua aku sendiri aja itu nggak bisa nasehatin aku. Jadi bener gitu apa yang dibilang, ada orang lah yang bilang bahwa kita tuh orang-orang edan, bocah-bocah edan. Ya memang bener gitu. Makanya jangan nasehatin orang-orang edan tuh, jangan dinasehatin. Tapi manggil Bapak Purnomo. Tahu Purnomo nggak? Tuh polisi yang suka nangkepin orang-orang edan tuh, orang-orang gila tuh di jalanan. Nanti dibina. Nah itu yang pas. Bukan dinasehatin orang gila, dinasehatin ya nggak bisa. Bapak Purnomo aja nggak mampu menasehatin orang gila. Dibina dulu, dimandiin, dibersihin dulu. Prosesnya bertahun-tahun itu, ada yang sembuh, ada yang enggak. Makanya salah besar kalau nasehatin orang-orang gila. Begitu, Beb. Bahkan ada yang lebih parah sih. Tapi nantilah kontennya, aku bakalan bikin konten nanti sama teman. Karena temanku main sama Habib juga itu lebih parah. Tapi aku nggak mau ngomongin di konten kali ini ya, nanti aja. Nanti kontennya bakalan viral kok. Nanti kalau udah aku upload gitu ya, kita udah ngonten, terus udah aku edit, udah di share, nanti kalian pasti bakalan kaget gitu. Ini lebih parah. Aku juga tahu sih sebenarnya mereka. Ya pokoknya kita nggak mau ngomongin di sini lah, nanti aja ya buat kejutan. Karena sebenarnya konten-konten oknum-oknumnya ya, oknum-oknum
Habaib ini banyak banget. Bahkan ketika temenku ini Habib ini ada yang mencoba membungkam ya pergerakanku gitu kan. Aku semakin gencar di awal-awal bikin konten itu, hampir upload setiap hari. Aku korban pendawiran, korban Habib beli pulsa, beli voucher, nggak mau bayarnya pakai KTP lalu dilempar asbak. Ada juga yang Habib beli ngejual sarung, harga udah dibeli 300.000, setelah uang udah diambil, itu Habib pulang, itu sarungnya diambil lagi. Itu korban-korban tuh banyak banget, banyak bro. Itu langsung aku up tuh, dan akhirnya sekarang yang menasehatin aku itu Habib sekarang udah nggak mau menasehatin. Dia tuh bungkam, seribu bahasa udah bungkam, pokoknya udah mingkem karena salah sasaran. Karena orang gila itu nggak bisa dinasehatin, Beb ya. Aku sih aku nggak bilang aku gila gitu, tapi ada orang lain yang bilang kalau kita tuh bocah-bocah edan. Ya terserah mereka, kalau mereka menganggap aku tuh bocah-bocah edan ya makanya jangan menasehatin bocah-bocah edan begitu. Oke lah, mungkin kontennya segitu aja ya. Dan pihak panitia minta doanya sama teman-teman semua supaya acaranya lancar. Oke, mungkin kontennya segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Tunggu lagi di video berikutnya. Bye.